Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan mencari topik penelitian dengan menggunakan tools yaitu FastViewer. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mencari data jurnal ya, secara otomatis ya dengan menggunakan publish or perish. Nah, saya anggap penggunaan publish or perish untuk mencari data teman-teman sudah mendapatkan data dari banyaknya jurnal atau topik yang sudah kita uh, gunakan atau nanti kita gunakan. Bagaimana cara shift, bagaimana cara mencarinya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Oke. Saya lanjut saja dengan menggunakan tools FastViewer untuk mencari topik yang menarik, topik yang mungkin belum banyak diteliti oleh peneliti yang lainnya, ya melalui analisa data eh, risk yang kita dapatkan dari POP (Publish or Perish). Nah, di dalam tools FastViewer ini nanti ada banyak insight yang nanti kita dapatkan, ya. Apa saja yang kita dapatkan? Coba kita langsung saja bagaimana menginput data, ya, memasukkan data di dalam FastViewer. Ingat sebelum kita masuk ke sini, teman-teman yang sudah memahami tentang POP yang kemarin kita shift ya, kita shift ke dalam bentuknya shift reset ke dalam RIS ya. Ingat bentuknya RIS, teman-teman kemarin menyimpannya di mana. Nah, itu nanti yang kita gunakan ya. Oke, di dalam FastViewer ini yang pertama kali untuk shift data, untuk submit data, input data, nah, di sini ada create. Nah, create di sini akan muncul map ya terkait dengan pilihan data yang ingin kita analisa. Ya, kita masukkan kemudian kita analisa di sini. Yang pertama adalah create map based on network data. Nah, ini membuat sebuah map dari jaringan data. Biasanya kalau kita klik dia mintanya adalah map dan network. Nah, bentuknya dia ada GML, pajak ini sudah matang. Nah, jadi kita tidak menggunakan ini. Jadi yang menggunakan ini bentuknya adalah GML atau pajak ya, atau file extensionnya sendiri ya. Nah, sedangkan mana yang kita gunakan? Nah, kita gunakan nanti bisa create map based on bibliographic dan juga create map based on text data. Nah, untuk melihat ini ya, nanti kita coba satu-satu. Pak di sini ya. Kita pakai yang create map based on bibliographic data. Tadi kan bentuk RIS-nya tadi kan bibliographic data nih. Nah, nanti di sini kita akan menemukan keterhubungan keyword citasi ya dengan penelitian yang kita tuju ya. Kalau kita klik di sini kemudian next, nah nanti ada di sini muncul lagi read data from bibliographic database ya, ada dari WOS, ada Scopus, Dimension dan PubMed. Nah, tadi apa bentuknya dari kita? Bentuk dari kita kan ada RIS ya. Nah, maka kita centang yang read data from reference manager files, ada RIS data dan kita next. Nah, nanti kemudian muncul select file, di sini ada RIS ya. Nah, langsung saja di RIS-nya. Tadi RIS-nya kita simpan di mana? Nah, ini kalau saya simpan di desktop, kemudian new folder, saya namakan referensi saya RIS, gitu ya. Nah, teman-teman karena kita menggunakan data.ris, ekstensinya RIS, teman-teman harus menyimpannya di RIS tadi ya. Nah, peringatan lagi, kita klik 2 kali, ya, kita klik, kemudian oke, udah masuk, kemudian kita next. Nah, nanti muncul lagi jendela atau window di sini. Tipe analisa di sini yaitu co-authorship dan unit analisnya adalah authorship. Jadi nanti di sini akan terlihat jaringan-jaringan ya yang memperlihatkan
penulis dan co-authorship-nya ya. Counting metodenya kita bisa pakai full counting dan fractional counting. Kalau full counting ya keseluruhan nanti akan dianalisa. Kalau fraksional hanya yang berhubungan saja, biasanya seperti itu ya, hanya yang berhubungan. Jadi kalau kita ingin mengetahuinya, penulisnya dan co-authornya, kita full counting aja. Kita next. Ya, ada jumlah maksimum yang memenuhi persyaratan di sini ya. Minimum number of document author ini jumlahnya ada 5 dari 1046 author itu yang memenuhi batasan terkait dengan jaringan autornya tadi ada 3. Tentu ini saya kira akan menjadi sedikit, maka perlu teman-teman di sini perbanyak lagi aja untuk melihat keseluruhan ya. Nah, nanti kalau kita kurangi jadi 1 di sini nanti akan ke semuanya. Kalau naik, nah nanti hanya 129 meet the threshold-nya. Batasannya yang memenuhi persyaratan 129. Coba kita di sini pakai yang 1 saja ya, yang keseluruhan datanya. Kemudian kita next. Nah, dari data keseluruhan itu jumlah author teman-teman bisa menggunakan keseluruhan 1046 ya. Tapi di sini yang disarankan itu ada 1000. Saya kira 1000 itu cukup ya. Nah, yang 46 mungkin tidak terseleksi karena kekuatan linknya tidak sekuat yang lainnya gitu ya. Kita pakai yang 1000. Kita next. Nah, nanti di sini muncul ada verify selected author. Jadi ada jaringan author di sini yang menulis ya terkait dengan data saya. Biasanya saya menggunakan voice viewer ini hanya yang bahasa yang saya pahami ya. Biasanya kalau yang seperti ini itu saya uncentang. Kalau tidak mau uncentang ya teman-teman harus mengedit, mengeksplorasi datanya seperti yang saya jelaskan di video medley kemarin. Jadi nama-namanya ini harus diganti namanya aslinya mereka. Nama aslinya adalah nama yang bentuknya seperti ini ya, biasa bukan bahasa Arab atau Cina dan lain sebagainya. Yang hanya dapat kita pahami saja gitu ya. Kemudian di sini setelah kita eksplorasi kita lihat oke, data semuanya, kita finish ya. Kemudian nanti akan muncul jendela sum of the 990 item in your network are not connected to each other. Jadi ada 990 jaringan yang tidak terkoneksi dengan yang lainnya. Apakah kamu ingin melihat keseluruhan ya? Nah, ini sudah di warning sendiri. Oh, enggak, tapi nggak apa-apalah gitu. Cuma kita lihat saja. Hanya 13 yang konsis terhadap itu, tapi oke gitu ya. Nah, muncul di sini ya, muncul jaringan penulisnya di sini. Nah, kalau muncul jaringan penulis nanti kita bisa menyasar nih. Menyasar kemana? Ke jaringan yang banyak membahas terkait isu atau topik yang kita bahas. Siapa saja? Di sini ada 4 klasifikasi. Ya, 4 klasifikasi dengan ditentukan warnanya. Ada yang merah, kemudian ada yang hijau, ada yang kuning-kuning ya. Kemudian juga ada yang biru. 1, 2, 3, 4. Ada 4 klasifikasi penulis ya, penulis yang membahas terkait dengan isu-isu saya di sini ya. Nah, kemudian tulisan-tulisan tersebut ya, nanti tentu saya akan merujuk banyak yang dibahas apa. Si punyanya Burke, kemudian punyanya Jolly Life, kemudian ada Barons, kemudian juga ada punyanya Singsit ya. Punyanya Singsit. Terkait apa mereka? Nanti untuk melihat lebih jauhnya ya di sini punya Burke, punyanya Barons, kemudian Jolly Life, kemudian ada Singsit, teman-teman merujuk ke tulisan-tulisan mereka. Kira-kira apa saja yang mereka bahas ya. Itu untuk melihat referensi penulisnya siapa ya, yang paling dominan di sini.
Nah, tentu teman-teman punya preferensi terkait dengan tulisan-tulisan siapa saja dari referensi yang sudah kita kumpulkan. Nah, jadi kalau di dalam penelitian itu kan nggak mungkin kita blank sama sekali. Ya, pasti ada guidance. Kita ada yang namanya apa namanya buku besarnya, ya. Nah, apa guidance dari buku besar itu? Misalkan buku ya, buku apa namanya, buku babon katakanlah seperti itu ya, buku besar atau teori apa gitu ya, grand teorinya. Nah, kita akan punya itu. Nah, nanti akan mengarah seperti itu. Oh, book itu dia bahas apa saja sih terkait dengan ini, Beren apa saja sih, Nisit apa saja sih, nah, gitu ya. Nah, ini jaringan dari klasifikasi penulisnya yang paling terbanyak. Nah, untuk menjelaskan apakah benar, punyanya Burke, punyanya Baron, ya kita akan, mengarah kepada topiknya. Kira-kira topik yang paling banyak kalau di sini punyanya Burke, punyanya Baron, punyanya Jelinek, punyanya Singsit, ya apakah topiknya seperti apa untuk melihatnya? Nah, teman-teman bisa create lagi ya, menggunakan create map based on text data, ya. Ingat kalau yang tadi ini adalah untuk melihat, si penulisnya, siapa penulisnya, kalau kita ingin meyakinkan, tulisannya ini apa saja sih, nah nanti kan kita merujuknya pada filenya, file raw datanya. Nah, untuk melihat topiknya apa saja, nah ini yang, menentukan teman-teman untuk mencari topiknya, ya. Create map based on text data, kita next, kita tadi pakai RIS ya, kemudian kita next, ya, kita ambil data referensi saya, kemudian next. Di sini nanti ada pilihan. Pilihan yang isinya adalah menganalisa tentang titel atau judul dan juga ada abstrak. Nah, ini nanti akan flashback ke video yang di eksplorasi data menggunakan Mendeley, ya. Kalau teman-teman ingin memasukkan di sini agar lengkap, ya teman-teman bisa mengisi judulnya, autornya, kemudian abstraknya. Biasanya kan di Mendeley itu kita masukkan abstraknya nggak ada ya. Nah, teman-teman bisa cari nanti lengkapi di sana. Sehingga untuk visualisasi atau mencari topik ya yang baik di dalam post viewer itu harus ada abstrak dan lain sebagainya itu full ya. Nah, ini karena training latihan tutorial ya teman-teman, ada beberapa data saya yang mungkin tidak ada abstraknya ya biar enak. Nanti kalau serius nanti teman-teman tinggal masukkan abstraknya ya. Oke, kita pilih titel abstrak ya. Kita ignore ini, kita biarkan saja ya default. Ya, nanti kemudian di next, nanti dia mengekstrak term dari title dan juga abstract field-nya. Ya. Nanti akan muncul ada binary counting atau full counting. Kalau binary counting itu biasanya berpasangan, ya tentu kalau kita mau mengeksplorasi topik keseluruhan, kita pakai yang full counting saja. Ya, kita next ya. Di sini ada 4.999 term yang ada di dalam judul dan juga di abstraknya. Tapi yang memenuhi persyaratan adalah 150 ya. Tentu ini juga belum memuaskan kita kalau kita ingin mencari topik atau data yang sesuai. Kita kecilkan lagi, kita gunakan semua bisa ya, atau kita hanya menggunakan 1000. Tapi untuk menariknya coba kita lihat keseluruhannya aja ya. Oke, next. Dari keseluruhan ini teman-teman juga bisa yang dikalkulasikan di dalam tools post viewer ini sekitar default task is to select the 60% most relevant. Ada 60% yang relevan. Nah, 60% dari 4.999 itu ada 299. Kira-kira apakah bisa kita menaikkan lagi ya, ya melebihi dari 60% ya. Ini batas standar defaultnya adalah 60% ya, yang dari data kita itu yang bagus datanya itu ada 60% ini ya. Nah, tapi kita enggak lah, dari 4.000 kok kok ini apa jauh ya, misalkan teman-teman tambahin saja nggak apa-apa. Misalkan kita pakai 3.014 gitu ya. Oke, kita next. Nah, nanti
nanti dia akan kalkulasi relevansi skor dari 3014 tadi, muncul term-term yang nanti akan muncul relasi di antara titel dan abstraknya ya. Di sini sudah ada banyak term yang ada di dalam pengumpulan jurnal-jurnal melalui identifikasi judul dan juga abstraknya. Nah, biasanya ini juga bisa dibuat eksplorasi data yang tidak sesuai misalkan ya, tidak sesuai dengan topik yang kita pakai. Misalkan kita hanya menggunakan konflik ya, kan berkaitan dengan konflik ya, term-term yang kita pahami misalkan impersonal preface, intellectual depth, attachment. Nah, attachment ini berkaitan dengan apa kalau dengan konflik? Saya kira nggak ada hubungannya, kita uncentang. Coy itu apa sih? Nggak ada gitu ya. Kemudian manipul preface juga nggak ada, alienable nggak ada gitu ya. Nah, emphasis ya tidak ada, ya, credibility tidak ada. Tapi kalau konflik dynamic ada, internal politik ada, kemudian Indian government ada ya, recent construction ada. Oh ini aja Udin Babur. Oh nggak ada. Nah, keseluruhan ya itu sampel ya yang tidak berkaitan dengan apa yang topik kita bahas di dalam apa data kita ya kita uncentang saja. Nah, ini salah satu proses pre-processing data yang nanti akan kita sajikan gitu ya. Kalau sudah seperti itu kan di uncentang apa yang tidak berkaitan ya, kemudian finish. Nah, dari 3007 yang unconnected ya, lainnya tidak connected tapi yang paling connected itu ada 1896. Oke, kita klik. Kita tunggu running layoutnya nanti akan berupa visualisasi seperti jaringan-jaringan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Tools ini ya Fosphere sangat membantu kita untuk mencari sebuah topik di dalam penelitian. Karena nanti di sini kita akan melihat jaringan dari topik itu berkaitan dengan topik apa yang lainnya. Yang banyak yang diteliti seperti apa ya. Kira-kira gap analisa untuk mencari sebuah topik itu yang paling menarik di sini itu apa saja. Ya, itu menarik ya. Karena biasanya kalau kita secara konvensional atau tradisional kita mencari di Google itu kan ada banyak tuh ya. Atau kita biasanya meraba-raba tuh ya. Kita meraba-raba apa ya yang enggak yang belum diteliti ya, padahal di apa, di referensi itu sudah diteliti semuanya. Lalu apa yang kita apa, kita teliti? Nah, ini akan menjadi kebingungan teman-teman di dalam menentukan sebuah topik atau mencari sebuah gap analisa di dalam penelitian. Ya. Nah, ini sangatlah menarik ketika kita benar-benar buntu atau teman-teman benar-benar buntu terkait dengan topik. Ya, kita bisa petakan melalui tools Fosphere ini. Ya, tentu kegunaan Fosphere bukan hanya ini ya, hanya kegunaannya bukan hanya untuk memetakan topik ya, tapi untuk menganalisa keseluruhan jaringannya ya. Tapi di sini kita mencari topiknya saja. Topiknya kira-kira apa? Apa yang perlu kita pakai atau kita teliti kembali ya. Oke, ini di layar teman-teman sudah muncul algorithm visualization ya terkait dengan apa? Terkait dengan konflik ya, konflik di Asia Pasifik itu ya topiknya. Nah, nanti di sini kita lihat di sini ya, ada apa saja di jaringan visualisasinya. Ada centrality, ada West Asia, kemudian ada Zhenghe family, kemudian ini ada crimes, kemudian ada apa ini ya, working group, colonialism, ada local host, ada rights ya, ada Delhi, ya, ada konsensus, ada konflik dinamik, kemudian ada people, ada political conflict. Ya, ini ya.
Ini adalah jaringan-jaringan yang kita temukan dari data yang kita kumpulkan menggunakan POP tadi, gitu ya. Nah, terlihat di sini ada banyak isu besar ya yang kita identifikasi dari data, judul dan juga abstrak yang kita gunakan tadi, ya. Nah, kalau sudah kita tahu misalkan bentar di sini kita visualisasinya agak besar, yang paling ini, oke segini aja, oke ya. Yang paling banyak kita lihat di situ terpampang ada warna-warna yang berkaitan dengan topik ya. Eee, tadi kan saya bilang ada yang unconnected, ada sekitar berapa, 1.000 tadi berapa ya, unconnected tadi kan ini ya, berkaitan dengan ini. Dan juga ini berkaitan kalau datanya belum di-processing, belum diancentangi tadi ya, nah nanti akan ada term yang berkaitan dengan tidak relevan. Misalnya ada support, terus kemudian ada localhost gitu ya. Kemudian ada apalagi tadi, ada konten, ada edition. Nah, ini adalah tidak berkaitan dengan topik kita gitu ya. Sehingga di dalam proses yang tadi ya berkaitan dengan topik kita uncentang dan centang mana saja yang kita pilih ya. Karena saya menggunakan tadi kesemuanya, nah muncullah seperti ini. Ada banyak frasa atau term yang tidak sesuai. Tapi dari sini kita bisa melihat banyak kok. Oh, yang paling banyak dari visualisasinya itu yang paling besar itu adalah West Asia. Apa berkaitan dengan apa West Asia itu? Ya. Kemudian ada Zhenghe, ya, ada measurement, ada rights ya berkaitan dengan isu-isu apa saja ya. Gitu. Kemudian untuk melihat lebih dalam, nah kita pergi ke sebelahnya network visualisasi itu ada overlay visualization ya. Nah, overlay visualization ini melihat pada tahun ya. Jadi ada keseluruhan topik besar yang kita dapatkan tadi ya dari tahun 2012 sampai dengan 2020 di kiri bawah ya, di kanan bawah pojok bawah ya. Jadi penelitian ini rentan waktunya ada di 2012 sampai 2020. Ya. Dan di dalam penjelasan visualisasi ini warna itu juga menentukan. Ya, warna punya arti gitu ya. 2012 yang warnanya agak ungu biru kebiru-biruan gelap ini itu banyak dilakukan penelitian. Ya. Semakin gelap itu semakin banyak diteliti. Ya sudah banyak diteliti. Misalnya katakanlah banyak diteliti tentang sistem kayak ya kemudian ada rights, disability, kemudian local host, konsensus, ya kemudian di sini ada apa ini human elephant conflict gitu kan. Ini sudah banyak diteliti yang gelap-gelap ini. Kemudian gelap-gelap itu di tahun berapa ya Mbak Siti? 2012 sampai 2014. Ya, 2014 sampai 2018 awal itu warnanya hijau, ya, lebih terang. Apa lebih terang? Misalkan building, Zhenghe gitu kan. Kemudian ada forum, ya. Kemudian ada equality, ya. Itu adalah isu-isu atau topik-topik yang bisa kita teliti, ya. Kita bisa teliti. Tapi kalau melihat di sini warnanya, oh ini lagi banyak diteliti nih, ya. Lagi banyak diteliti nih. Yang biru, yang hijau, yang agak terang ini ya. Itu lagi banyak diteliti. Enggak lah, saya ingin, mencari topik yang belum banyak diteliti tapi menarik bagi saya. Nah, teman-teman langsung maju ke 2018 ke 2020 yang warnanya hijau sampai dengan kuning terang. Yang kira-kira apa yang paling banyak, eee, diteliti di sini? Misalkan ini apa, Catherine Whelan itu terkait apa teman-teman? Kemudian City ya, City apa, supply ya, terkait dengan supply chain mungkin, kemudian terkait dengan interventions ya, kemudian compensation compensation. Nah, ini adalah topik yang mungkin teman-teman pakai ya. Pokoknya untuk melihatnya di antara dari 2016 ke 18 atau 18 ke 20 ya. Semakin gelap itu semakin banyak diteliti ya. Kalau semakin terang di tengah-tengah semakin terang itu lagi banyak diteliti dan ya kalau
terang banget itu lagi diteliti tapi belum banyak yang meneliti gitu ya. Nah, kemudian kita pindah ke atas ya, sebelah overlay visualization itu ada density visualization. Ada kedalaman dari topik, kedalaman dari topik ya, untuk melihat topik apa saja yang sekarang ini menjadi tren atau layak diteliti gitu kan. Tadi kalau di overlay tadi semakin terang ya, itu di tahun ini banyak meneliti ya, 2020 itu banyak meneliti terkait dengan isu-isu ini. Tapi kalau di density kedalaman topiknya yang diteliti ya, semakin kecil atau semakin semakin redup di sini di density ini banyak yang belum meneliti. Ya, misalkan di sini ada United Regional Conflict ya, kemudian tentang forum apa ini NIAS ya, kemudian ini ada konten, kemudian ada hours, disability ya, ada defense, kolonial gitu ya, kemudian ada moon extension ya, ada banyak ya. Nah, teman-teman bisa cek satu-satu di sini. Jadi kalau yang tidak terlihat seperti ini, oh yang paling banyak terkait dengan militer, dengan konflik di dalam topik saya ini yang belum banyak diteliti itu adalah, saya bisa menentukan di sini United States Regional Conflict ya. Oh, saya berarti kira-kira nanti topik saya itu berkaitan dengan eh, apa? Upaya atau peranan Amerika Serikat di dalam konflik regional. Karena belum banyak diteliti di sini, ya. Kalau yang terang-terang ini, ya, yang terang-terang ini sudah banyak diteliti nih, ya, sudah banyak diteliti, gitu kan. Nah, teman tinggal tinggal menggotak-ngatikkan, bukan menggotak-ngatikkan, tinggal mencari kata-kata yang tepat. Kira-kira judulnya kalau tentang ini Amerika Serikat regional konflik itu di mana, misalkan gitu ya. Misalkan kalau saya menggunakan ini upaya penanganan konflik ya perbatasan di wilayah Asia Pasifik, misalkan. Ya, nanti di situ penanganan konflik siapa antara Amerika Serikat dan Jepang, misalkan. Nah, itu kan di regional Asia. Kemudian regional yang lain misalkan keterlibatan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, kan gitu ya. Nah, itu kan regional konflik tuh. Nah, masuk deh di situ. Ya, peranannya seperti apa? Tinggal meneliti seperti itu, ya. Nah, Pak, apakah bisa menggunakan topik-topik yang warnanya cerah ya, ya yang terlihat cerah ini? Bisa, ya bisa. Tetapi banyak yang sudah eh, membahas ya, kedalamannya itu sudah banyak yang muncul bahasan terkait dengan weapon, kemudian authority, anti kolonialism, ya kemudian right, ya political conflict gitu kan ada banyak gitu ya, sudah ada banyak. Tergantung teman-teman nanti mengkombinasikan misalnya United States Regional Conflict terkait dengan apa? Misalnya weapon itu bisa gitu ya. Oh, tentang political conflict juga bisa. Ini juga agak redup nih ya. Itu ya. Ini adalah melihat kedalaman seberapa jauh topik ini diteliti ya. Kalau yang terang di sini adalah banyak yang meneliti, tetapi kalau yang redup ini belum banyak diteliti. Ya, ini namanya kalau di dalam penelitian adalah gap analisa. Ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan tuh di dalam penulisan skripsi nanti, gitu ya. Nah, berbeda ya kalau di density itu yang terang, ya terang itu adalah banyak yang diteliti, seperti hanya di overlay ya yang banyak diteliti berarti kalau di density itu penelitian-penelitian topik ini di antara tahun 2020-an banyak meneliti terkait dengan sistem scarcity, weapon, rights dan sebagainya ya. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Oh ya, saya lupa terkait dengan bagaimana menyimpan ini, Pak. Ya, biasanya di dalam jurnal
teman-teman di dalam literatur review, teman-teman bisa menggunakan visualisasi ini untuk disimpan kemudian dicantumkan di dalam, eee, apa namanya, penelitiannya di literatur review biasanya ya. Kenapa kok, biasanya kan pertanyaan seperti, "Kenapa kok, membahas topik ini?" Oh, karena UNESCO di dalam, topik ini belum banyak yang membahas, buktinya mana? Nah, tunjukkan ini ya. Untuk men-shift ini ya, ada screenshot di sini ya, ada shift. Ya, nanti shift-nya apa, ada PNG, ada, JPG, GIF, dan sebagainya. Diarsip di teman-teman, gitu. Ya. Oke, baik itu saja saya kira untuk tutorial, sederhana dan singkat saya terkait dengan, mencari topik ya, dengan menggunakan Fast Viewer ya, untuk mencari gap analisa di dalam Fast Viewer. Nah, tentu, sebetulnya ada banyak yang perlu dijelaskan di dalam penggunaan tools ini, tetapi di dalam tutorial kali ini, di kelas ini ya, teman-teman hanya cukup melihat, jika ada kebingungan terkait dengan, topik yang ingin dibahas, gitu ya. Jadi kesimpulannya dari 3 pertemuan tutor itu, penggunaan Mendeley, kemudian, publish or perish, kemudian, watch viewer itu saling berhubungan satu sama lainnya. Ya, saya harap semuanya bisa belajar melalui video saya. Kalau misalkan masih ada kekurangan, silahkan cari, tutorial yang lainnya bisa digunakan. Oke, itu saja, dari saya untuk, tutorial penggunaan Fast Viewer untuk memetakan, untuk mencari topik, penelitian. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.